Selamat siang. Baiklah, kita akan pelajari mengenai sejarah berlakunya dan kita undang-undang perdata di Indonesia. Kalau bicara mengenai BW, kita lihat bahwa hukum perdata itu di Indonesia dia dari negeri Belanda. Dia datang pada abad ke 18 atau 1804. Awalnya hukum itu yang datang dari barat itu dia hukum yang berlaku di Indonesia ini berdasarkan asas konkordansi. Jadi sebetulnya Belanda ini kalau kita lihat sejarah dulu dia sama dengan Indonesia, di mana ya katakan orang-orang Belanda itu masih berlaku hukum adat mereka. Ya begitu datangnya Perancis yang pernah menjajah bangsa Belanda, sehingga hukum dari Perancis itu dibawa ke Belanda. Jadi itu kira-kira abad 17. Mungkin kalau Prancis kalian kenal dengan Napoleon. Jadi Napoleon itu selain dia jago berperang, perang. Karena perang dulu kan bukan sama perang sekarang, ya kan? Kalau perang sekarang orang lihat tinggal baku kirim peluru kendali. Sedangkan perang dulu masih memakai senjata tajam, tombak, panah. Nah, ini Prancis ini pernah jajah Eropa. Salah satu negeri yang ada di Eropa adalah Belanda. Jadi maka sesuai ini asas konkordansi dari Prancis dibawa ke Belanda. Di Belanda itu dia berkembang. Nah, sesuai ini adat dari Belanda hilang diganti dengan hukum perdata Belanda. Berjalan ke depan itu Belanda datang ke Indonesia. Sebetulnya orang Indonesia waktu itu kalau menurut katakan masih pintar pada abad ke-16-17 atau bodoh. Masih bodoh. Karena mereka ya boleh dikatakan belum mengenal ilmu pengetahuan. Sehingga dijajahlah orang Indonesia. Jadi apa yang berlaku di Belanda dibawa kembali ke Indonesia. Sebab kalau orang lihat tadi kan slide ini ada Romawi. Jadi itu hukum perdata itu kan diambil dari diambil dari cara hidup orang Romawi lalu dibuat kitab, lalu oleh Prancis. Salah satunya adalah mengenai Codex Justianus Romawi, terkenal. Codex Justianus. Codex adalah kitab. Jadi kitab Justianus. Justianus ini adalah salah satu kaisar. Kaisar yang berkuasa di abad kaisar tidak salah abad ketiga, jadi berapa ratus tahun lalu, ribu sudah lama. Diambil di sini lalu dibawa ke Prancis, buat suatu buku dikenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab kan ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi ini terus membahas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dia dengan asas ini, asas kodifikasi dari Prancis datang jadi kode sivil, baru datang di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi itu sebab waktu datang di Indonesia ini masih berlaku IS. Dia semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda.
itu IS. Jadi diberlakukan di seluruh Indonesia, tapi ingat waktu itu IS ini, kitab undang-undang Hindia Belanda ini dia masih ada berlaku 3 golongan. Jadi ada golongan atau 3 divisi. Ini kalau main bola kan tahu divisi. Kalian main bola kan tahu divisi. Divisi 1 itu orang Belanda, orang bule. Orang ya. Baru divisi 2 atau ya kelas kedua. Itu apa? Arab dan Cina. Baru orang 3 pribumi, paling bawah. Orang masih berlaku hukum adat. Berlaku hukum adat memang. Jadi ini waktu dulu, itu waktu datang ini asas kodifikasi Belanda bawa ke Indonesia, masih dua bangsa yang berlaku, yaitu bangsa Eropa dan bangsa Cina Arab. Baru datang di Indonesia, bangsa pribumi masih berlaku sesuai dengan pemisahan dari pasal 131 IS, maka berlakulah orang-orang Belanda dan orang-orang ini kan orang-orang Cina. Baru ini penyesuaian dari lalu ya, dari di Eropa datang ke Belanda, datang ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini akhirnya lama-lama sebelum kita merdeka 1945 sudah tunduk pada aturan Eropa. Tunduk pada aturan Eropa. Jadi setelah kita merdeka 1945, jadi orang pribumi berlaku hukum perdata. Karena kan kalau orang lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 peralihan, di mana dikatakan di situ bahwa setelah merdeka ya, semua aturan yang berlaku tetap dipakai selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi menjaga kekosongan hukum karena kita telah merdeka, maka ya berlaku sampai sekarang hukum perdata. Ya tidak mungkin kan orang baru merdeka tidak mungkin orang baru merdeka sudah dibuat suatu undang-undang yang paten. Jadi kalian ini atau bangsa Indonesia ini masih memakai aturan yang lama, menjaga jangan terjadi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Sebab kalau terjadi kekosongan hukum kan bahaya, bisa chaos, bisa kacau, tidak ada hukum. Jadi orang bisa chaos, kacau, karena tidak ada hukumnya mengatur. Misalnya orang jual beli di perdata, dia ambil itu barang, ada jual, dia tidak bayar, berkelahi. Tapi kalau ada aturan yang mengatur, ya aman. Baru kita lihat. Jadi masih zaman ini dari Belanda ke Indonesia baru jadi perdata, baru karena asas ini yang penting, asas konkordansi. Jadi asas itu kita lihat sistematika KUH perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Jadi ada hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum harta kekayaan. Baru apa itu hukum perorangan? Atau bahasa Belanda personenrecht. Baru ada familierecht, baru ada vermogensrecht. Karena di bahasa Belanda, jadi kita baca biasa. Baru kita lihat sistematika KUH perdata. Pertama berbicara mengenai hukum perorangan tadi. Baru ada hukum keluarga, family right. Baru ketiga, hukum harta kekayaan, vermogensrecht.
Dan keempat adalah hukum waris atau FREC. Nanti ini akan diperinci satu persatu di kuliah berikut. Jadi inilah. Jadi karena orang ini kenapa masih pakai bahasa Belanda? Karena kan dia asalnya dari sana. Jadi di Indonesia kan menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum harta kekayaan. Baru kita lihat buku pertama mengenai buku 1 ya, tentang orang atau person and rec. Jadi baru kita lihat buku kedua, mungkin adik-adik sudah tahu ya, buku kedua mengenai tentang benda atau bahasa Belandanya van zaken. Baru buku 3 tentang perikatan atau van verbintenisen. Ya karena orang pribumi memang lidah mengucapkan bahasa Belanda masih agak bahasa Indonesianya masih agak terbata-bata. Baru buku keempat tentang bukti dan kedaluwarsa. Bukti dan daluwarsa atau Panwees en Verjaring. Kalau bicara daluwarsa kan kalau kalian beli produk, kalau daluwarsa itu kan barang yang sudah lewat waktunya berlaku. Baru kita lihat tentang orang. Sekarang sebelum Ner lanjutkan, ada yang ingin bertanya silakan. Ya silakan. Terima kasih atas kesempatan Ner. Saya nama Agustinus Manguso. Ini dengan link 109 yang bertanya Ner. Sejarah hukum perdata ini itu bagaimana ya? Terima kasih. Jadi sejarahnya awalnya tadi kan Ner bilang. Jadi bangsa Eropa sana pertama kita lihat ada suatu kodifikasi, tahu kan kodifikasi. Jadi apa yang berlaku di suatu negeri akan berlaku di mana suatu negeri yang dia jajah. Baru berlaku di Indonesia itu karena dulu kan orang masih pakai pasal IS. Jadi waktu 1 Oktober 1838 dikenal dengan Koninklijk Besluit 10 April 1838 atau Stadblad 1838 nomor 12 melalui panitia yang dipimpin oleh Mr. Schouten memikirkan bagaimana cara agar kodifikasi Belanda ini berlakukan di Indonesia supaya itu orang sama. Orang pribumi ini, orang Eropa ini, orang Cina, Timur Asing, atau orang Arab, sama. Kalau tidak sama kan sebentar terjadi hubungan perdata itu kan nintau bingung hakim. Nah, jadi waktu diberlakukan di Indonesia atas usulan dari Master, kalau Master ini sarjana hukum kalau Belanda. Kalau orang SH, kalau orang Master, ini kan di bawah tahun 1945. Kalau dulu di sini ada 2 Master terkenal. Master Inkiriwang dan siapa? Ini namanya Master Girungan. Baru kita lihat ya. Master H.L. Richards, Presiden of the Grammar School. Jadi itu sekolah Belanda di Batavia. Sekolah Belanda di Batavia berbicara mengenai hukum, sekolah hukum lah. Kalau sekarang kan modern fakultas hukum. Tapi dulu dikenal dengan apa itu? Hooggerechtshof. Jadi orang ini memperlakukan atau merubah, menambah, disesuaikan dengan keadaan. Ternyata hukum yang dikoordinasi ada penyesuaian datang di Indonesia. Datang di Indonesia ada penyesuaian melalui pengumuman gubernur pada tanggal 3 Desember 1847
dinyatakan pada 1 Mei 1848 KUH Perdata dinyatakan berlaku di Indonesia. Jadi kalau adik-adik sebentar di masyarakat ada pertanyaan demikian, jadi tanggal 1 Mei berlaku di Indonesia ya, hukum perdata 1848. Mencontohi apa yang jadi di Belanda diperlakukan di Indonesia. Dengan asas yang berapa kali Munir katakan, asas konkordasi atau Concordatsbeginn, bahasa aslinya. Jadi bagaimana mahasiswa mampu memahami tujuan dan materi perkuliahan. Mahasiswa bagaimana memahami sejarah tadi telah terangkan. Mahasiswa mampu mengetahui tadi sistematika. Kalau sudah mengetahui sistematika berarti kalian belajar hukum perdata tinggal mudah. Baru bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang arti subjek hukum, kecakapan bertindak, ya, pendewasaan, pengampuan, domisili, dan keadaan tak adil. Baru mahasiswa mampu memahami tentang arti perkawinan. Karena tidak lama lagi kalian mungkin akan kawin. Ya. Kalau ini mahasiswa sudah umur berapa? Oh 20. Kalau kita lihat undang-undang perkawinan sudah kawin. Tapi bukan gampang kan melakukan perkawinan. Karena sudah 3 orang, biasanya urus sendiri, kali urus anak, istri. Itu perlu biaya, jadi harus kerja, mapan. Baru kita akan lihat sebentar mengenai perjanjian perkawinan dan sebagainya. Baru di sini kita lihat bahwa mahasiswa harus mendalami tentang kalau kawin itu ada cerai kan. Bagaimana kalau cerai? Padahal jangan jauhkan itu ya. Baru mahasiswa mampu memahami buku 2 tadi, arti benda, pengaturan hukum, perbedaan macam-macam benda. Ada panjang lagi, nanti kita lihat kuliah berikut. Baru mahasiswa mampu mengerti hak milik, cara-cara memperoleh hak milik. Oh, hak milik ini penting. Baru mampu mengerti tentang jaminan hutang, hak gadai, hak retensi, hak tanggungan, dan hak privilege, privat, istimewa. Baru mahasiswa mampu memahami arti hak memungut hasil, sifat-sifat dan cara memperoleh dan hapusnya. Baru mahasiswa mampu memahami tentang pengertian harta warisan atau legitimasi atau porti atau hak mutlak. Baru terakhir mahasiswa mampu memahami cara menghitung pembagian harta warisan. Jadi sudah kita bahas tadi mengenai hukum Romawi, hukum Romawi kuno. Jadi hukum Romawi kuno ini adalah di mana masyarakat Romawi zaman dulu yang kira-kira 500 tahun ke bawah sebelum Masehi. 500 sebelum Masehi. Dia sudah ada tanda-tanda bagaimana masyarakat itu ada hubungan dagang, ada hubungan perkawinan, tapi tidak dicatat. Tidak ada undang-undang aturan yang mengatur. Karena kan kalau kita belajar masyarakat itu bagaimana, masyarakat itu kan ada 4. Ada masyarakat kecil, sedang, besar sekali. Kalau masyarakat kecil itu ya suami istri. Ada aturan kan suami istri. Bagaimana tanggung jawab suami. Bagaimana hak suami, begitu juga bagaimana hak istri, hak anak. Suami harus bekerja untuk mensejahterakan keluarga. Itu sebetulnya sudah ada di zaman dulu, awalnya manusia. Tapi sampai sebelum Masehi, itu belum tercatat dengan rapi. Di Cina sudah ada peradaban. Di Eropa ada bangsa Romawi yang mencatat
Itu hebatnya bangsa Romawi. Lama-lama durang catat-catat, waktu itu bukan rupa catat sekarang. Masih bersifat ya di daun. Tapi mereka hebatnya sudah menemukan huruf. A, B, C, D. Itu bangsa Romawi. Hebat. Setelah baru sesudah itu Prancis kuno. Karena dulu begini, dulu di Eropa itu tidak ada batas-batas negara. Jadi suku Prancis kuno ini salah satu nenek moyang dari Napoleon. Nenek moyang dari Napoleon karena Napoleon ini mau belajar perdata, mau belajar pidana, hebat dia. Baru begitu juga karena tidak ada batas-batas negara, ada bilang Prancis Utara, ada bilang Prancis Selatan. Contoh dari Prancis Utara, ini mungkin hidup di masyarakat hukum tidak tertulis. Kalau turun di sini hukum adat. Itu pertama di Prancis Utara. Jadi hukum adat yang sudah kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tentang perdata. Baru kita lihat di Prancis Selatan. Sudah lebih maju. Sudah tertulis. Ya bedakan tidak tertulis dan tertulis. Tentu kalau kalian belajar hukum, tentu lebih kuat yang tertulis. Karena melanggar pasal demi ini. Baru kita lihat ya. Karena Prancis Selatan lebih maju dari Prancis Utara. Jadi Prancis Selatan ini yang ke Belanda. Napoleon itu orang Prancis Selatan. Dia yang ke Belanda sesuai dengan asas konkordansi dia bawa ini kalau di Prancis kode sivil ini ke Belanda. Baru Belanda BW datang ke Indonesia jadi KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baru kita lihat ya kalau ahli hukum ini ahli hukum Romawi ya, ada Gaius. Jadi kita lihat ya kalau di Perancis itu ada Corpus Iuris Civil. Jadi hukum tertulis atau lebih dikenal dengan Kode Justianus. Atau lebih dikenal di Indonesia sebagai yang dibukukan oleh para ahli. Oh ini atas perintah Kaisar Romawi. Ke belakang lagi oleh Kaisar Abis Justianus, ada Gaius, ada Paulus, ada Ulpianus, nama-nama Romawi itu. Zaman dulu. Baru kita lihat bahwa hukum perdata ini zaman dulu memang belum ada kesatuan, tadi kan belum dibukukan. Masih terpisah-pisah. Memang kalau terpisah-pisah kurang menguntungkan. Baru dorang bikin satu kodeks pada abad ke-18 dinamakan kodifikasi hukum Prancis. Kodifikasi dibuat suatu kitab yang kalian pegang sekarang ini. Ya atau dikenal yang kode sivil. Yang dibawa ke Belanda pada tahun 1904. Orang Belanda datang di Indonesia ya sekitar begitu. Karena kan Belanda datang di Indonesia berupa VOC, dagang. Sebetulnya Belanda ini tidak mau menjajah, dagang saja, tapi karena ya itulah kekalahan dari bangsa Indonesia. Masih terpisah-pisah, sukuisme, ya masih keterbelakangan ya, melayang masih ya. Kalau bilang primitif terlalu kasar. Baru kita lihat ya dari kodifikasi tadi dari Prancis atau dikenal dengan kode sivil, baru jadi BW, datang di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Jadi berapa kali diubah kodifikasi. Jadi tambah sana sini diundangkan kembali oleh Napoleon, baru diundang kembali, perubahan terus. Baru Belanda ini disesuaikan zaman Belanda ya, zaman penjajahan Belanda disesuaikan dengan keadaan Belanda. Baru dinyatakan secara resmi sebagai kodifikasi resmi. Bidang hukum perdata Belanda terjadi karena waktu itu ya Belanda dijajah Prancis. Here, sudah. Thank you.